bagaimana emosi kita yang negatif kita arahkan ke positif, marahnya kita jadi produktif. Nanti berterima kasihlah kepada orang yang pernah marahin kita, orang julitin kita. Pada dasarnya orang julitin kita, orang marahin kita, itu orang-orang yang memperhatikan kita loh gitu. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Ya, jadi perubahan tadi baru perubahan secara fisik. Kemudian yang kedua perubahan secara kognitif. Kita harus temukan kemarin kita itu di kognitif itu kurangnya belajar apa. Misalnya kalau baca Qur'annya belum begitu lancar, oh iya berarti sekarang kita belajar melancarkan baca Qur'an. Oh hafalannya masih kurang, kita misalnya belajar untuk menghafal. Oh, misalnya pengetahuan umumnya masih belum. Nah, oh ternyata kurang baca. Nah, berarti tahun ini kita harus sudah mulai ke arah berani untuk perubahan tadi ke membaca gitu, kognitif. Kemudian perubahan di psikomotor, kurang disiplin. Kalau menghadiri sesuatu itu tuh kalau kerja suka telat. Nah, ini harus ada Iya, perubahan nih di awal tahun ini. Berarti diazamkan ke dalam diri tahun ini saya harus lebih disiplin lagi gitu karena disiplin itu kan dasar ya. Kemarin nyantai-nyantai sehingga targetnya segitu-gitu ya. Berarti sekarang harus ada kerja keras untuk mencapai target-target. Makanya goal itu misalnya dalam dalam 1 tahun jangka pendek 2023 ini harus ada goal secara fisik, harus ada goal nanti secara intelektual kita bisa apa gitu ya. Kemudian ada goal secara misalnya afektif atau perasaan, misalnya iya, iya. tahun 2023 ini kita pengen menjelajah misalnya kemana, menjelajah kelas perjuangan Rasulullah misalnya gitu, berarti umroh misalnya gitu ya. Nah Hmm. itu harus ada sehingga ketika misalnya oh tahun ini harus umroh, berarti kalau umroh itu butuh dana berapa, berarti kan kita bekerja keras lagi Betul, bagaimana betul. untuk menyambut rezeki karena Allah itu sudah memberikan rezeki, tapi rezekinya harus kita sambut dan harus kita upayakan gitu, tidak diam rezeki datang gitu, kita harus lebih kerja keras lagi, kemudian lebih disiplin lagi, kemudian lebih tanggung jawab lagi, yang belum tanggung jawab seenaknya kalau misalnya melakukan sesuatu lebih tanggung jawab lagi, menerima konsekuensi, yang masih tergantung pada orang lain lebih mandiri lagi untuk memutuskan. Nah, itu harus ada perubahan-perubahan ke arah sana. Jadi temukan dulu nih di kognitif, di pikiran kita apa yang akan kita rubah gitu ya, dievaluasi dulu. Kemudian di emosi mungkin kita masih punya emosi dendam. Iya, Nah, di tahun baru ini kita harus, karena dendam itu capek gitu ya. Saya berdialog dengan orang lain plus saya juga gitu ya, sebagai manusia normal ada dendam itu, kalau ada dendam itu tuh capek, menguras energi. Berarti di tahun ini harus sudah bagaimana nih caranya meregulasi dendam. Kita belajar bagaimana misalnya mengelola dendam gitu. Karena dendam itu energinya sangat tinggi. Nah, kelola energi itu sehingga ke arah yang positif, termasuk marah gitu ya. iya, Marah betul. itu bukan nggak boleh, tapi dikelola gitu. Sehingga ketika marah menjadikan kita lebih produktif lagi gitu. Seperti yang saya sering contohkan kalau kita marah gitu ya. Saya lagi kesel nih ke suami. Ambil sikat WC, gosok WC, bayangkan suami saya. Kan produktif biasanya bersih. Dan energi negatif saya kan keluar gitu. Iya, iya, Ketika ada benar-benar. suami datang lupa mau marah. Kenapa? Karena marahnya sudah saya tadi keluarkan ke kloset gitu. Nah, Kalau benar-benar. marah kita keluarkan dengan pasangan, pipaseaeun, pasea gitu ya. Jadi rame gitu. Tapi Iya. ke arah sana. Jadi harus temukan dulu sesuatu yang kekurangan kita apa. Kalau yang sudah bagus, bagaimana kita melatihnya untuk lebih konsisten lagi gitu ya. Kalau misalnya sesuatu yang harus diperbaiki, ayo diperbaiki. Bagaimana caranya untuk memperbaiki itu? Ya temukanlah misalnya menemukan guru atau mentor gitu ya. Misalnya bagaimana dia berjuang di fisik sehingga banyaklah di YouTube ya, di Google orang yang asalnya berat badannya ratusan kilo sehingga jadi ideal. Nah, itu
bisa dijadikan mentor atau guru kita gitu ya, bisa jadikan modeling juga untuk kita sehingga oh saya pengen nanti beratnya jadi sekian, nah nanti kita terpacu gitu. Ya, Dan ya. tentunya emang perubahan ini harus menuntut tanggung jawab kita untuk ke arah mana, ke arah lebih baik Lebih lagi. baik. Baik, baik, baik. Ini nampaknya sudah ada yang bergabung juga, Bu Lilis. Mohon izin menyapa terlebih dahulu dari sahabat Yogyakarta, sahabat Mutia, silakan. Baik, terima kasih Kang Huda. Bu Lilis, mohon izin untuk bertanya. Ini terkait hamba Allah di Yogyakarta, Ibu. Sahabat kita ini menjadi seorang kakak, Ibu, lalu ingin mengajari adiknya untuk tidak mudah marah, emosi, Hmm. dan juga ramah begitu. Hmm. Karena adiknya ini umurnya sudah 15 tahun begitu. Ini cukup sulit ya kalau mungkin merubah sebuah kebiasaan ataupun habit. Nah, ini seperti apa sih, Ibu, untuk saran untuk kakak Ya. dari adiknya ini? Ini luar biasa sekali ya. Jadi sudah perhatiannya bukan ke diri lagi, tapi kepada luar diri dalam artian adiknya. Bagaimana nih untuk mengajak adiknya tadi misalnya jauh lebih baik gitu ya tadi di hal yang berkaitan dengan tadi apa marah atau apa tadi? Betul, Ya, emosi dan juga emosi gampang ya. marah begitu, Ibu. Nah, gampang marah. Jadi kebiasaan itu bisa dirubah dengan cara membuat kebiasaan baru. Ketika orang membuat kebiasaan baru, pastilah butuh tantangan ya. Butuh tantangan, butuh pengorbanan. Tapi nanti kalau sudah menjadi pola yang sudah menetap akan lebih mudah lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tampilkan dengan kita gitu. Jadi kadang kan kalau ke orang lain ngomong gampang misalnya, kamu tuh jangan jadi pemarah. Nah, nanti akan dibalikin lagi dengan adiknya. Oh, kakak juga gitu. Nah, makanya yang paling efektif adalah bagaimana di diri kita dulu, di diri kakaknya dulu untuk misalnya meregulasi marah ketika misalnya dia marah. Bisa dicontohkan nih, Dek, kakak itu lagi marah nih, lagi kesel gitu ke kamu. Pengennya mah. Nah, diungkapkan. Karena untuk manajemen marah itu salah satunya yang pertama adalah kita menyampaikan dulu gitu. Menyampaikan dulu, saya tuh kesel ke kamu gitu ya. Saya tuh kesel, saya tuh lagi marah ke kamu gitu. Jadi kita harus mengeluarkan dulu apa sih rasa kita gitu. Nah, itu bisa dicontohkan ke adiknya Dek di sini. Kakak itu lagi kesel nih ke dosen ya. Tahu nggak ya dosen kakak itu nyebelin atau kesel ke atasan. Tiba-tiba ke atasan kakak itu marah-marah gini. Nah, ketika misalnya kakak kesal, itu tuh apa yang terjadi? Energinya tersedot banyak, capek gitu ya ketika kesal. Banyak orang marah itu ditelan dulu, ditelan gitu ya, direpres gitu ya, dipres ke dalam. Nah, kebayang kalau misalnya kita mau muntah, terus jangan muntah, telan aja, telan. Nah, itu kan yang dimuntahkan itu kan sebenarnya makanan yang sudah diolah yang ini gitu harusnya dikeluarkan gitu kan biasanya harusnya dimasukkan ke kotoran gitu ya ke saluran kotoran. Nah ini kadang itu mau dimuntahkan dimuntahkan ke atas gitu. Nah itu kan harus dimuntahkan. Kalau ditelan lagi itu kan kebayang bisa jadi sesuatu. Nah makanya selanjutnya kakak itu kesel nih ke dosen. Nah ini marah kakak harus keluar nih Dek. Caranya apa? Ya udah kakak ambil kertas, kemudian kakak nulis gitu ya, nulis yang kakak keselin, dasar si dosen bla 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 gitu. Nah, ternyata Dek puas, udah puas ya udah kertasnya dibakar, jangan dikasihin ke dosennya, misalnya salah satunya itu. Jadi dengan mengajarkan emosi tidak cukup dengan teoritis saja gitu. Jadi harus langsung praktek, harus dari kita dulu gitu. Jadi kita pertama mengakui gitu ya, saya tuh lagi kesel dan kedua itu setelah mengakui bagaimana meregulasinya, bagaimana mengelola marah itu, energi negatifnya kita keluarkan, kemudian tadi aduh ya kalau misalnya marah ke orangnya kan suka malu ya. Kadang misalnya saya pernah tuh dulu misalnya marahin karyawan saya ya. Nah, udah marah teh tiba-tiba ada menyesal di diri saya gitu. Kenapa sih tadi saya harus marahin dia gitu? Dan kalau saya jadi dia juga pasti saya juga nggak enak gitu kan, suka gitu kan. Jadi dibuat dulu tadi mengakui, kemudian dikelola, terus tadi ada dialog dengan diri. Ya udah, akui marah, terus disalurkan. Kemudian setelah itu kita
anti sugestinya banyak. Kalau misalnya dia mau marahin saya, ya itu mah urusan dia, kan kita nggak bisa nutup mulut dosen kita, nggak bisa nutup mulut atasan kita, itu mah hak mereka mau gimanain juga terserah, yang penting jangan saya. Nah, itu so kamu misalnya deh ada nggak kemarahan? Ayo kita latih yuk barengan gitu. Karena saya juga kalau misalnya manajemen marah, itu biasanya juga saya juga terlibat di dalamnya gitu. Nih gini caranya gini-gini. Sehingga orang oh begitu ya gitu. Dan terus berlatih itu. Jadi ajak dan dimulai dari kitanya dulu gitu. Nah, nanti kalau dimulai dari kitanya itu ada ruhnya gitu. Saya pikir setiap orang pasti ada rasa marah ya, nggak mungkin nggak ada rasa marah ya, yang namanya manusia. Iya. Manusia kan yang kasih emosi itu salah satunya marah. Apalagi emosinya sedih ya. Setiap orang pasti ada punya perasaan sedih, takut gitu ya, kemudian kecewa, frustasi, tidak berdaya, cemas gitu. Cuman mungkin emang kadar orang beda-beda, kemudian bisa jadi satu orang dia emosinya lebih lebih dominan marah, yang satu lebih dominan sedih gitu ya, melo gitu ya. Yang satu lebih dominan tidak berdaya, yang satu lebih dominan kecewa gitu. Nah, itu nanti tinggal ditangani saja. Jadi diakui, kemudian dikelola, energi negatifnya harus dikeluarkan. Bagaimana emosi kita yang negatif kita arahkan ke positif, marahnya kita jadi produktif, kecewanya kita misalnya kepada seseorang, kecewanya kita jadi produktif dalam artian misalnya kita dihina, misalnya ada ya yang saya lihat di TikTok itu tuh dia ada tugas kuliah gitu, Iya. tugas kuliahnya bisnis gitu, terus dia buat suatu bisnis tertentu, terus sama dosennya itu dimarahin gitu, ini bisnis apa sih, nggak bener banget gitu ya, malah di inilah gitu ya, dicaci maki. Caci maki. Nah, akhirnya dia jadi energi di mana ya dia kemas sedemikian rupa, dan sekarang dia bisnisnya di sana, dan pembelinya itu dia sebarkan, buat produknya misalnya 100 itu habis terjual. Nah, itu jadi sumber energi gitu, sumber energi untuk membuktikan enggak, saya tuh bisa gitu, bisa kok, bisa lebih baik lagi. Jadi nanti berterima kasihlah kepada orang yang pernah marahin kita, orang julitin kita. Pada dasarnya orang julitin kita, orang marahin kita, orang yang kepo ke kita itu tuh orang-orang yang memperhatikan kita loh gitu. Saya juga setelah saya merenungi itu banyak ternyata hal-hal yang saya lakukan ini dari orang-orang yang dulu melecehkan saya, menghina saya gitu ya. Ah, kamu mah nggak bisa, kamu mah akan bisa gitu. Saya akan buktikan bisa karena Allah menciptakan saya yang baik gitu. Dan nanti kalau sudah berhasil, ingat terima kasihlah kepada mereka. Kita misalnya dari jauh, makasih ya. Kalau kamu tidak menguji mental saya tidak akan menjadi mental baja. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya dari hamba Allah di Yogyakarta ya, sahabat Mutia. Terima kasih ini Bu Lilis. Selanjutnya dari Bandung, satu pertanyaan sebelum kita kembali jeda. Dari Kang Denny di Kebon Gedang yang menyampaikan atensinya juga kali ini. Setiap anak punya mental kuat untuk meneruskan jasa orang-orang di berbagai bidang yang udah meninggal dunia ataupun yang masih hidup seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ingin mengetahui begitu, kalau dari Kang Denny sendiri apa sih Bu kiat-kiatnya yang harus dilakukan oleh orang tua bila anak kita mau menjadi penerus mereka di masa yang depan seperti itu, masa depan nanti. Jadi kiatnya adalah perkenalkan terus, lihatkan terus, dengarkan terus dari orang-orang tersebut. Contohnya dari orang yang di bidang sains misalnya dari Pak Habibie. Kita terus ceritakan tentang Pak Habibie, kita ceritakan, lihatkan karyanya terus menerus. Akhirnya nanti dia juga akan pengulangan itu bisa menghipnotis orang gitu ya. Nah, diulang-ulang aja terus diperkenalkan gitu ya. Nanti lama-lama juga dia ada muncul ke arah sana gitu. Nah, kalau misalnya tidak muncul ke arah sana, mungkin ada yang lain gitu. Nah, itu harus diulang-ulang, diperkenalkan misalnya. Seperti misalnya kalau kita pengen misalnya anak kita mengikuti jejak Rasulullah, berarti kita harus mengulang-ulang ya, harus dari kitanya. Yuk, ini sunnah Rasulullah. Hidup sehat ini tuh bukan kata saya gitu, tapi kata Rasulullah, di mana Rasulullah itu makannya sangat sehat. Sampai saking sehatnya Rasulullah itu sakitnya itu hanya 2 kan.
Satu, waktu Rasulullah menerima wahyu yang menggigil yang diselimuti oleh istrinya Khadijah. Yang kedua, ketika Rasulullah dicabut nyawa. Itu kan luar biasa, saking sehatnya. Nah, itu terus kita kaji terus, kita kupas terus gitu, kita ceritakan, kita lihat, kita dengar, kita tonton perjuangannya. Kan ada ya film-film yang dulu itu ada film Arisalah perjuangan Rasulullah, Iya. terus dari buku-bukunya misalnya dari hadisnya bagaimana Rasulullah bersikap dan sebagainya. Lama-lama kita juga akan ada tumbuh kecintaan ke Rasulullah. Dan lama-lama kecintaan kita itu, saya pengen gitu dekat beliau, apalagi Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Nah, itu harus diulang-ulang. Diulang-ulang aja terus, diulang-ulang. Nanti juga akan kayak misalnya ada orang ngikutin terus aja saya gitu. Nanti polanya mirip dengan saya gitu, meskipun dia nggak sadar gitu. Iya. Jadi bisa jangan lupa juga untuk senantiasa istiqomah begitu ya Bu ya. Betul, iya. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya dari Kang Denny. Terima kasih untuk atensinya. Sebelum kita lanjutkan, Bu Lilis mohon izin kita harus jeda kembali di segmen yang kedua ini. Dan juga bagi Anda sahabat MQ yang ingin bertanya juga boleh sampaikan